Halo teman-teman semua, balik lagi di Duniawi. Kali ini di program Julidism bareng gue Anggi Ariandi. Tapi nanti gue nggak bakal sendiri karena bakal ada temen yang nemenin gue di sini di Julidism episode kali ini. Gue nggak tahu nih episode keberapa, yang jelas episode ini aja pokoknya kayak gitu ya. Dan kita juga akan ngebahas sedikit kasus yang viral di beberapa minggu ini atau di beberapa bulan ini. Di beberapa bulan ini, maksudnya di bulan ini ya teman-teman ya. Jadi seperti apa kasusnya? Jangan kemana-mana, tetap di Julidism. Pertama, European Super League atau ESL ya. Mungkin teman-teman tahu gitu, yang nggak ngerti bola atau yang ngerti bola pasti merhatiin ini. Itu yang tadi Twitter atau mungkin di Instagram ada yang seliweran mengenai European Super League ini. Jadi diceritain dulu deh sejarah European Super League. European Super League adalah kompetisi yang dicetuskan oleh petinggi dari klub Liverpool dan petinggi dari klub Manchester United, yaitu Henry dan Glazer. Mereka itu bilioner asal Amerika, pengusaha asal Amerika, tapi cenderung kurang mengerti sepak bola. Mereka lebih jatuhnya ke bisnismen yang berbisnis di dunia sepak bola, seperti itu. Jadi mereka berdua itu mencanangkan kompetisi di mana kompetisi itu bisa menghasilkan uang yang besar untuk klubnya masing-masing. Tapi mereka berdua nggak punya power nih untuk mengadakan European Super League ini. Akhirnya mereka berdua ngobrol sama salah satu petinggi klub di Spanyol, yaitu Florentino Perez yang punya Real Madrid. Ya siapa sih yang nggak tahu Real Madrid, apalagi Cristiano Ronaldo gitu. Karena walaupun Cristiano Ronaldo udah nggak di sana, pasti cewek-cewek mikirnya kan inget Madrid, inget Ronaldo gitu. Bukan inget puasa, bukan inget sholat kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah jadi akhirnya setelah mereka berbicara kepada Perez mengajak owner dari klub sepak bola Italia, yaitu Andrea Agnelli dari Italia, itu yang punya atau owner dari Juventus. Nah, akhirnya terbentuklah nih struktur ESL nih. Ada sekitar 12 klub yang berhasil diajak join ke ESL ya. Dan yang paling menjadi perhatian dunia adalah Big Six-nya dari Liga Inggris. Ada Tottenham Hotspur, ada Arsenal, ada Liverpool, ada Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. Gak ada yang gak kesebut kan sama gue, takutnya viral nanti gak ada yang gak kesebut sama gue lagi nih. Jadi ya 6 klub dari Inggris itu akhirnya memutuskan untuk join ke ESL. Nah, di balik joinnya mereka ke ESL itu, FIFA selaku yang menaungi mereka di sepak bola Eropa itu geram. FIFA dan UEFA mengancam apabila ke-6 klub atau 12 klub tersebut nekat tetap join di ESL, mereka akan dikeluarkan dari liga domestiknya masing-masing kayak gitu. Itu kan suatu punishment yang sangat-sangat menghantam banget ya untuk fans kayak gitu. Apalagi fans sendiri nggak pernah tahu gitu, nggak banyak fans tahu mengenai rencana ini. Padahal rencana ini sudah ada semenjak tahun 1990-an dan baru jadi di 2021-an ini gitu. Kalau misalkan nggak batal gitu. Dan itu mulai viral pada tanggal 18 April kemarin. Setelah viral, tentunya fans-fans di seluruh Eropa, bahkan seluruh dunia itu geram. Kayak kenapa nih harus ikut-ikutan nih klub favorit gua kenapa harus ikut-ikutan ESL gitu. Jadi kalau misalkan ditanya untuk apa ESL ada, ya itu benar untuk cari cuan gitu, karena klub-klub besar di Eropa mikirnya kalau kompetisi yang ada sekarang itu cuannya nggak cukup nih, apalagi lagi pandemi kayak gini, pendapatan serba berkurang, kayak penonton nggak ada, penjualan merchandise nggak ada, cuma ngandelin penjualan online kayak gitu. Belum aja nih Liverpool buka ini Liverpool Official Store di Shopee sama di Tokopedia kan kayak gitu. Itu kan nggak, ya kalau misalkan terlalu maksa kayak gitu kan ya, demi mendongkrak penjualan jersey gitu kayak gitu. Nah jadi ya akhirnya mereka ya beranilah mencetuskan ESL itu dengan tim tambahan kayak dari Liga Italia ada 3 tim, di Liga Spanyol juga ada 3 tim, dan 12 tim itu ada klub-klub yang sangat besar dan bukan main-main coy itu kalau powernya gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 18 April mulai dicetuskan dan European Super League meluncurkan statement mengenai European Super League, sistem kompetisi seperti apa. Kenapa dikecam? Karena sistem kompetisinya itu mereka untuk 15 tim yang sudah join di ESL ini akan menjadi tim tetap, nggak ada yang namanya mereka keluar dari liga kayak gitu. Sementara 5 tim lainnya itu kan 20 harusnya gitu. 15 itu tim tetap. 5 tim lainnya itu bakal jadi ganti-gantian gitu, kayak rotasi gitu berdasarkan performa klub masing-masing gitu dari 5 klub. Sementara kalau 15 klub undangan itu ya udah, mereka aman, gak bakal takut tuh namanya penghasilan kurang atau liga-liga atau mereka bakal keluar degradasi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini terjadi, nggak bakal ada lagi namanya dongeng ibarat kata Leicester City juara Liga
Liga Inggris kayak gitu, yang bisa ngalahin dari tim kecil, nggak ada underdog gitu. Ibarat katanya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus akhirnya pada tanggal 18 sampai tanggal 20 itu seluruh fans geram, seluruh pemain geram karena ini memang nggak ada komunikasi sama sekali, tiba-tiba aja kayak gitu. Dan akhirnya pada tanggal 20 April, singkatnya pada tanggal 20 April akhirnya si European Super League ini dibatalkan, dan seluruh fans di Eropa atau di dunia itu merasa senang tentunya dan merasa puas sama apa yang dia lontarkan di Twitter, campaign-campaignnya kayak say no to European Super League kayak gitu. Jadi memang yang mundur itu seiringan sih, kayak Manchester City mundur duluan kayak gitu sampai klub-klub lain mengikuti. Tapi setahu gua update yang terbaru adalah yang masih stay di ESL itu masih ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Itu setahu gua ya teman-teman, dan Juventus satu lagi karena ownernya itu loh Andrea Agnelli. Dan akhirnya ESL resmi dibatalkan, tetapi presiden ESL yaitu Florentino Perez yang selaku presiden Madrid juga itu tetap mencanangkan ESL bakal tetap ada, tapi entah kapan. Ya masih direncanain deh kayak gitu intinya. Ya kalau misalkan ini disebut kiamat kecil buat sepak bola Eropa, ya memang disebut kiamat kecil sebagai artian kayak gitu. Jadi ibaratnya bola itu udah bukan permainan lagi, bola itu udah jadi dunia bisnis gitu. Kejam banget kan, apalagi kita fans kan menikmati bola, ya menikmati aja gitu. Kita nggak pernah tahu tuh kayak urusan duitnya kayak gimana, itu bendaharanya kayak klubnya kayak gitu, ya bodo amat gitu. Dan jadi itulah sedikit rangkuman mengenai European Super League. Oke, mungkin sekian dari Anggi untuk ESL ini. Nanti kita bakal bahas kasus lainnya, nggak sendiri, dan kita lanjut ke kasus selanjutnya. Ini ada salah satu teman akrab gua yang di kampus, dan akhirnya mau juga nih untuk duet juridism lagi sama gua. Kita undang aja langsung. Masuk, Bang. Masuk ya? Iya, masuk aja. Frame aja nih ya. Frame aja nih ya. Ini kayak kenal tuh suaranya. Masuk nih gue ya. Masuk aja, Pak. Ini tangannya ini dulu, geserin dulu. Apa? Bagus. Oh, ya Allah, sering mulat Di bawah banget pistol tadi saya. Lagi bawa pistol. Oke. Ya, jadi Gus, kan tadi gue udah sedikit bahas ESL nih. Gue mau bahas bola juga sih sebenarnya. Apa nih? Tapi bola di dalam ranah tarik suara. Wah. Tadi kan masih nyangkut kan ngebahas bola. Jadi gue bakal ngebahas apa sih yang trending di bulan ini, terutama di dunia dagelan ya kalau gue. Dunia dagelan. Nah, jadi tanggal 4 April kemarin di awal-awal April itu internet sempat rame sama video Bambang Pamungkas yang nge-cover lagunya Pamungkas. Iya, gue sempat lihat itu di Twitter dan ternyata memang suara Bung BP ini nggak jelek-jelek banget ya, maksudnya suaranya enak tuh didengar. kayak pemain bola suaranya. Wah, nendang. Suaranya nendang. Iya. Suaranya nendang. Ya untuk seukuran pemain bola yang nggak punya track record menyanyi di beberapa stasiun televisi apa di manapun, itu bagus ya, Gus ya. Ya, dan kenapa ini bisa jadi viral? Karena dari dulu banyak banget berseliweran meme-meme atau jokes-jokes atau candaan-candaan gitu dari fansnya Pamungkas. Yang kalau nonton konsernya Pamungkas tuh selalu bawa poster Bambang Pamungkas. Iya, beda Pamungkas padahal. Itu ngocol sih. Jadi kayak Iya, beda Pamungkas gitu. beda Sampai Pamungkas. akhirnya Pamungkas the real Pamungkas ya ngenotis ya. Ya, lu pengen gua nyanyi nih. Gitu. Sampai Bambang Pamungkasnya mungkin kesel kali ya. Iya, sampai Makanya. kalau misalkan kalian main TikTok atau main Iya. Instagram pasti banyak yang namanya video yang when Pamungkas set, when Pamungkas When set, Pamungkas to the bone kayak gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu. Akhirnya di notice langsung sama Pamungkasnya, dan akhirnya mereka foto berdua loh. Ya, pada akhirnya mereka ketemuan karena mungkin bete kali ya, dijulidin sama Atau kayak ditantangin, gue netizen. ditantangin bukan nih, gue ketemu sama Pamungkas asli gitu. Berikutnya kayaknya Gi Pamungkas bakal ikut ya, Li. Nah itu. Nanti mungkin mereka gathering Pamungkas sedunia. Iya, Pamungkas Kayak dunia. gitu. Nah, lucu juga sih sebenarnya sih, karena pada akhirnya ya mereka berdua dipertemukan karena dari candaan. Dari candaan. Dan ramai juga ya yang gue lihat yang nonton videonya Bambang Pamungkas nge-cover lagu Pamungkas tuh yang judulnya To The Bone ya. Iya. Mungkin nanti Tuh. bisa bikin To The Goal apa To The Ball kali ya. Jadi gimana dari kayak jadi gimana? Body and shot, body and goal kayak gitu ya? Enggak dong. Gimana? Passing control, passing control. heading and goal, Heading and gitu. goal. Ih bener. Ya mungkin nanti juga bisa bikin konser gabungan kali ya, Pamungkas sama Bambang Pamungkas. Nanti penonton konsernya tuh nonton tapi formasinya 4-4-3. Wah. Dia ribet ya, nonton konser tuh kayak formasi bola. Iya.
443 panjang banget kayaknya. Jadi emang lucu banget kasus dari Pamungkas itu. Nggak lucu sih, lebih ke unik aja ya, karena akhirnya kita dinotis langsung sama Pamungkasnya. Iya, karena jokes yang bercandaan-bercandaan yang selama ini dikeluarin gitu yang rame di Twitter akhirnya manjang gitu. Sampai akhirnya ini puas nih netizen Indonesia. Anjir, puas nih gua udah Pamungkas. Udah Bambang gua udah nyanyi gitu. Nyanyi lagu Pamungkas dan dilihat sampai 1,4 juta orang. Dah, kayaknya mereka videonya puas, tuh kayak di gitu. dagelan. Jadi itu tadi Pamungkas mungkin ya. Itu berita Pamungkas, nanti kita bakal lanjut ke berita atau fenomena kedua. Mohon maaf tadi kasus ketiga seharusnya bukan kedua ya. Fenomena ketiga ya. Fenomena yang ketiga ramai di internet. yang ramai di juga. internet. Jadi ini awal-awal April sih Gus ya. Ya. Baru-baru ini ada pria menodongkan pistol setelah pria tersebut menabrak Pengendara motor. pengendara setahu gua. motor. Ya, Nggak tahu jadi juga ya tabrakannya gimana. nggak tahu juga sebenarnya sih kalau yang viral videonya itu nggak ada, atau gue nggak lihat sih namanya video tabrakannya gitu. Yang jelas ada videonya ketika dia lagi di videoin sama orang gitu sambil megang pistol, sambil tangannya sama badan itu setengah keluar gitu dari jendela. Dia bilang, gue jalan ya, Gue jalan ya. gue jalan aja ya. Padahal dia naik mobil ya. Gua gas ya mobil. Kan Ya itu, dia- iya dia tuh naik mobil, gue jalan aja ya. Sampai ini diparodiin loh sama Desta di Prambors, sama Arti sama Arti Tarwanda. Tarwanda. Ini lucu banget gitu. Dan yang di sini yang gue tekankan adalah dia itu kan salah satu CEO katanya Gus. Nah, itu yang gua tahu tuh dia salah satu CEO dan kuliah di luar negeri juga, salah satu kampus ternama. Kampus ternama gitu. Itu berangkat dari jam berapa dari rumah kalau dari Ya kalau kuliah di luar negeri ya dari Iya. iya bener ya. berangkat jam berapa dari rumah lu? Gak tahu juga. Apalagi kalau pulang pergi nggak ngekos mungkin. Capek dia. banget kali masuk angin naik pesawat terus kali ya. Nah itu. Masuk tornado kali bukan angin lagi. Nah kayak gitu. Dan itu salah satu CEO dari aplikasi Restock ya. Sebenarnya gue baru denger sih aplikasi Restocknya. Nah gemarnya atau pinternya netizen Indo seperti biasa nih mulai nyerbu sosial media pribadinya, bahkan sosial media si ininya si Restock ID-nya. Si company-nya ya. Ya si company-nya. perusahaannya. Tapi ternyata salah. Salah riso. Salah. Jadi ya namanya kita gitu, kayak netizen Indo ada sesuatu, ada tempat yang jelek atau ada aplikasi yang jelek pasti ngasih review jelek di Google Maps atau di Play Store atau di App Store-nya. Ya ngasih bintang 1 segala macem. Iya, padahal salah sasaran sebenarnya. Salah sasaran. Cuma gimana ya, kejadian seperti ini seharusnya jadi pelajaran gitu. Banyak sih yang yang komentar ternyata semakin pintar orang semakin tinggi kuliahnya, ternyata nggak semakin tinggi juga gitu etikanya. Karena kalau etika tuh sebenarnya nggak bisa belajar di kuliah gitu. Kalau etika tuh ya udah lu bisa belajar sama orang-orang di sekitar lu gitu. Namanya lu bisa menghargai orang lain, nggak harus belajar di sekolah coy. Kayak gitu. Cik itu masih bawa mobil sama megang pistol, gimana bawa panzer ya di jalanan. Wah ya? nakal kayak Oh, gitu. iya. Bawa nuklir gila lu. Dunia udah hancur kayak gitu. Dan yang jadi lucu adalah ya dia kan sebagai pria. Maksud gua kalau memang ada ketabrakan gitu, dia hadapi sebagai pria ya turun, Tanggung jawab. tanggung jawab, nggak kayak Gua jalan ya. gua jalan Gua ya. jalan ya. Gua jalan ya. Itu Udah lucu naik banget, Pak, mobil. kayak gitu. Dan mungkin ini kasusnya udah ini sih Gus. Jadi pas nggak lama dari kejadian itu dia ngumpet gitu di satu tempat, tapi akhirnya ketangkep sama polisi dan Minta maaf ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Dan gue nggak tahu nih kasusnya itu sampai ke ranah hukum atau enggak, maksudnya di prosesnya sampai mana gue nggak tahu, di penjara kah atau memang dibiarkan saja dengan klarifikasi minta maaf atau enggak gitu. Dan kita juga nggak tahu itu pistol mainan apakah enggak. Ya betul. Kayak gitu kan. Kalau misalkan kita ngancem-ngancem doang, gue juga bisa nih beli pistol di mana gitu. Ngancem-ngancem gitu. Gue jalan ya. Jalan ya. Jalan itu lucu Mobil banget. bangsa. Itu kejadian subuh lagi dini hari. Lanjut kasus keempat atau kasus selanjutnya, yaitu kasus dari mana Gus tadi yang lu tahu? Dari Twitter minggu-minggu ini Twitter rame banget dengan kasus penangkapan Jeff Smith. Gua nggak tahu si Jeff Smith ini siapa, tapi yang pasti bukan saudaranya Will Smith ya. Apalagi saudaranya Jeff Hardy. Iya, Nggak mungkin iya. kayak Apalagi gitu. saudaranya Jeff Hardy. Dan setahu gue dia salah satu pemain sinetron ya, aktor ya. Ya. Nah si Jeff ini jadi ketangkep gara-gara dia pakai ganja, ketahuan pakai ganja. Nah yang bikin rame adalah pas waktu dia diwawancara konferensi pers gitu. Nah si Jeff Smith ini sempet ngomong kalau si ganja ini harus dikaji lagi, sebenarnya bener boleh untuk masuk narkotika Pokoknya level berapa gitu, maksudnya pokoknya. bisa digolongkan sebagai narkotika apa Iya tidak? bisa digolongkan sebagai narkotika apa enggak. Dan dia minta ada penelitian lebih lanjut. Nah yang lucunya ini pas dia ngomong kayak gitu, jadi mic-nya sempet dijauhin dulu sama polisinya. Oh gitu. Jadi sempet dimatiin gitu loh. Kayak si polisinya takut gitu. Ini takut apa gitu. nih? Mungkin karena di luar negeri kan banyak ya
istilahnya legalisasi ganja ya, Legalisasi peraturan ganja. melegalisasikan ganja, dan terlebih banyak apa ya, kayak dilema gitu di kita, kayak banyak yang bilang kalau si ganja ini bisa dipakai buat alternatif pengobatan. Sampai dulu kan sempat ada kasus di mana ada sepasang suami istri gitu yang si suaminya ini ketahuan nanam ganja. Pas ditanya, ini ganja buat apa? Ini buat pengobatan istri saya, karena saya dapat kayak info untuk pengobatan penyakit istrinya ini ya. Dia nyari di forum-forum di internet dan dapat dari berbagai macam sumber, katanya si ganja ini bisa dipakai untuk pengobatan istrinya. Cuma mungkin ya karena penggunaan atau penanaman ganja itu dilarang, akhirnya mau nggak mau dia ditangkap, walaupun niatnya untuk nanam ganja itu sebenarnya untuk pengobatan istrinya. Dan yang jadi dilema dan jadi ironis gitu ya, nggak lama setelah dia ditangkap istrinya meninggal. Mungkin karena ya setelah itu nggak ada yang ngerawat istrinya kali ya, yang mungkin karena nggak ada orang yang mungkin karena nggak ada yang ngerawat istrinya juga, mungkin karena apalagi dia udah masih punya ketahuan. anak kecil kan, akhirnya anaknya diurus sama tetangganya itu Jadi memang ya masih pro kontra juga. Di Indonesia juga setahu gua ada ya organisasi legalisasi ganja gitu, ada ya Gus ya. Kalau nggak salah ada. Jadi ya balik lagi ke itu, ganja mau dipakai buat kepentingan apa dulu? Kalau kepentingan medis katanya ada gunanya seperti yang tadi lu bilang. Tapi banyak juga nih yang menyalahgunakan ya buat nge-fly kayak gitu, bahkan buat mabuk kayak gitu segala macem. Dan katanya nih ya, kayak nasi padang tuh pakai ganja, Gus. Katanya ini paradigma yang tertanam gitu. kenapa pakai ganja? Tagihan tuh. Oh iya bener, beli nasi padang nagih ya, bener. Iya, nagih banget, bener. Pak. Itu nasi padang tuh makanan paling enak. Kalau buat gua ya, makanan paling enak ketiga di dunia deh. Yang pertama, kedua Pertama pecel ayam, coy. kedua Indomie. Kedua enggak, mozzarella. Buat gua. Agak kelas juga. Agak kelas juga Level makanya. duanya. Tapi tetap nomor satu itu pecel ayam kalau buat gua. Pantesan gua kalau makan nasi padang tuh ngerasa di surga kadang. Enak banget, coy. Nasi padang tuh ibaratnya lu kagak makan sama lauknya pun tetap enak pakai kuah-kuahnya aja. Jangan bener ya pakai ganja ya. Nakal kamu. Ya, ibaratnya ya seperti itu mungkin ya kalau si kasus yang Nanti tadi. kita tanya ke si saudara Minang ya, rumah makan saudara Minang. Iya. Nah, kita cek dapurnya. Atau kita nanya restu-restu apalah, kan suka pakai restu-restu gitu ya kalau restoran Padang kayak gitu ya. Jadi mungkin itu tadi kasus yang tadi yang si Jeff Smith ini, ya semoga mungkin kedepannya teknologi semakin canggih dan mungkin ada penelitian lebih lanjut mengenai ganja ini apakah bermanfaat atau tidak. Dan pasti kalau misalkan tiba-tiba disahkan pasti bakal chaos sih, Gus. Gue yakin bakal ramai banget. Karena kan orang Indonesia bandel. Nah, orang Indonesia bandel dan mungkin Indonesia tahu apa dampak buruk ganja buat pribadinya masing-masing. Oke. Oke, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Ini ada kasus selanjutnya nggak sih, Bang? Ada. Ada? Ada terus. Ya udah, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Oke, ke kasus selanjutnya mungkin kasus terakhir. Ini cukup hype ya, Gus ya? Cukup. Ya, Wow, di cukup wow. Instagram, di Twitter, pokoknya all over internet lah ya. All rame over banget. internet, dan mungkin kalian juga tahu mengenai pernikahan dari Atta Gledek dan ini nih Aurel Herman. Oh iya, Aurelianti. Ya, Anaknya gitu ya. anak Krisdayanti. Aurelianti. Jadi mereka berdua itu kemarin melaksanakan resepsi pernikahan yang sangat besar. Besar banget. Skalanya besar banget gitu di kala pandemi nih, Gus. Nah, sementara banyak banget pro kontra terkait penyelenggaraan pernikahan ya. Ya itu kan nggak bagus ya, maksudnya nggak bagus dalam artian nggak bagus kalau nggak ngundang ini presiden gitu. Sebenarnya mereka kan orang-orang yang berpengaruh gitu kan ya. Secara kan setahu gua ya, Ibu Kade itu selaku DPR kan. DPR dan Mas Anang Mas juga Anang DPR. juga kalau nggak salah ya, Mas Anang juga gitu. Itu nggak bagus ya, dalam artian kalau nggak bagusnya kalau nggak ngundang Pak Jokowi gitu dan perangkat negara lainnya. Nah, gitu. yang gue bingung di sini sempet ramai sih jadi perdebatan ini, kok sempetnya gitu loh presiden datang di acara pernikahan artis gitu, sementara pas ada musibah, wah, presidennya nggak tahu, kebiasaannya pulang kampung sih presidennya. Gitu. Terus juga kan yang jadi masalah di Twitter khususnya nih ya, yang gue Ya. tahu adalah akun apa ya, akun Setnek ya, apa Staf kepresidenan. iya akun staf Sekretariat presiden. negara. Pokoknya akun itulah akun kenegaraan Ah. mengupload kegiatan pernikahan kegiatan kalau misalkan Kunjungan presiden pas ke lagi resepsi pernikahannya. itu. Terus netizen ya berkomentar ya buat apa, pentingnya apa, Iya. apa urgensinya segala macam. Itu kan maksudnya kalau menurut gua
ya gimana ya, penting gak sih Gus? Nggak tahu, nggak penting gitu sebenarnya sih. Maksudnya nggak ada impactnya gitu. Atta dan Aurel nikah kan nggak mengubah kehidupan kita semua. Gitu. Oke, I see. Atta adalah subscribernya udah kayak YouTube apa dijulukinya apa King of YouTuber ya? YouTube Indonesia King mungkin. YouTube Asia. King YouTube Asia ya. Asia ya. King YouTube Asia ya. Siap. Oh, Asia kalau kayak gitu kan. Ya jadi ya sebenarnya apa berpengaruh sih? Ya dan apa ya yang jadi pro kontra juga si acaranya ini yang apa ya yang namanya resepsi gede kok dibolehin ya dan sampai didatengin gitu sama ya ibaratnya sampai didatengin sama presiden gitu sementara banyak apa ya kerumunan gitu yang terjadi di luar sana itu dibubarin dan nggak dibolehin tapi kenapa khusus Atta dan Aurel ini dibolehkan gitu. Nah, yang termasuk apa ya aneh juga ketika ada kebijakan kayak mudik dilarang terus kayak apa ya kumpul di luar dilarang pokoknya yang ada kerumunan dilarang gitu tapi kenapa ini si Atta Halilintar ini dan si Aurel ini bebas gitu dari dan shocknya adalah kemarin itu Atta baru upload di IG katanya kalau dia kena covid deh. oh kalau dia Iya, dia Mantap, dia kena covid katanya untuk yang kedua kalinya setelah dia mau traveling kemana oh bisa gitu. 2 kali kena covid ya. Hah? Bisa kali ya, gue nggak pernah juga sih. Dan di gennya dia tuh ada petir yang menyambar si bisa jadi virus itu, COVID bisa ini. jadi itu masih nyangkut atau gimana gitu. Jadi kita kaum apa ya? Jadi gue ngerasa kalau misalkan kayak gini tuh kayak istilahnya nih, kita sebut aja deh. Oke, Atta berduit deh. Sementara orang-orang yang nggak berduit kayak ngerasa sebagai minor. Itu ada tas. Coba tas gue sini. Jadi sudah itu ada tas tadi. Jadi emang banyak ini nada-nada yang minor waktu pas itu. Apa jadi waktu pas kayak undangannya banyak nada-nada yang minor. kayak Ngerti gak sih sarkas gue anjing? Tidak konsistenan gitu dari apa ya dari negara sendiri dalam mengurusi si COVID ini masih tebang pilih kira-kira mana gitu yang harus di apa ya istilahnya ya, ditegur dan mana yang banyak kebijakan abu-abu standar ganda. ya banyak kebijakan yang standar ganda sementara ya mudik nggak boleh gitu terus apa ya tempat wisata dibuka gitu. Nah iya, sementara Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah punya statement kalau misalkan boleh berwisata. Boleh berwisata. Mungkin di kotanya kali ya. Ya, Di kotanya masing-masing ketika ya kalau lu orang Depok nih, lu mau wisata kemana? ke Citayam mau main. enggak ada tempat wisata di Depok Margo ke mall paling. Tapi kan tetap aja yang namanya tempat wisata pasti banyak orang, pasti banyak lalu lalang di sana. Ini yang jadi apa ya? Ketidak konsistenan negara makanya negara. Oh, nanggal. Bahkan nih beberapa teman gua nih ada yang udah mudik dari sekarang loh. Iya. Karena ya mereka bilang kenapa mudik dari sekarang lo ya biar kagak pusing sama larangan mudik gitu. Jadi mudiknya dari sekarang, ada yang ke Jawa gitu. Ada yang ke nikahan, maksudnya dalam artian nikahan itu yang nikahan temen yang lainnya gitu, bukan nikahan yang besar juga kayak gitu. Kayaknya semua nikahan besar sih. Cuma yang membedakan adalah ada embel-embel protokol kesehatan intinya itu berlindung di balik protokol kesehatan. Iya, ya, intinya kita sebagai rakyat Indonesia atau mungkin masyarakat dunia juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir jadi kita bisa yang namanya balik lagi ke true normal bukan new normal di mana kita harus pakai masker setiap hari setiap saat kayak gitu setiap keluar rumah gitu. Bahkan masker itu kalau setiap keluar rumah itu udah kayak maksudnya kalau keluar rumah kagak bawa masker itu udah berasa dosa banget. Berasa panik ya. Panik banget padahal ya semoga cepet kelar lah. Semoga cepet kelar kayak Biar gitu. ada hajatan nggak digusur sama Satpol PP. Biar adanya Atta Halilintar bisa bikin yang lebih gede lagi. Gitu. Ya. Iya, Jadi, itulah. gitu aja deh mungkin dari Julianism episode kali ini. ini. Apa ada kasus selanjutnya lagi, Bang? Ya kira-kira apa sih Udah yang ya, kali ya. viral April ini atau next kira-kira apa ya yang bakal viral gitu. Ya, nanti kita bakal bawain lagi di Julianism yang episode selanjutnya tapi kita tungguin aja nih yang lucu-lucunya apa. Pasti ada yang lucu-lucu. Ya mungkin segitu kali ya Julianism episode kali ini. Kita ketemu lagi di Julianism episode selanjutnya. Ya, gua Anggi Aryadi dan Gua Agus Rianto pamit undur diri dan semoga kalian sehat selalu, tetap waras dan subscribe jangan lupa dan komen, share ke teman-teman kalian kalau duniawi ada di sini. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan